kita jalan terus, ya. Oke. Nah, gitu. Silakan interaksi TikTok aja dengan narasumbernya, Bang Joni. Bang Joni juga TikTok aja. Oke, Silakan Bang nih, Kak. Joni, selamat malam Bang Joni. Moderator, Ya, silakan malam. moderator. Oke. Ya, malam-malam. Ya, seperti itu. Oke, Mariam 7172. Oke, langsung ke pertanyaan aja, kita waktunya terbatas. Saya ingin banyak tapi dikasih 7 menit, itu pun plus screen ya Bang Joni. Iya. Kalau menurut pemahaman Kristen, apakah neraka itu kekal tuh? Maksudnya untuk yang masuk neraka itu kekal? Itu aja. Ya, sebentar itu aja. Kita TikTok aja langsung, Pak. Karena waktu nih, Pak. Oke. Tadi saya sudah katakan bahwa itu adalah kekal selama-lamanya dengan jabaran kitab Wahyu 14 ayat 10 ya tadi ya yang saya jabarkan tadi Oke, di makasih. closing statement. Iya. Jadi setiap orang yang ke sana tidak akan masuk, tidak bisa diselamatkan lagi seperti yang pemahaman Islam ya. Kalau pemahaman Islam kan ada beberapa golongan yang bisa diselamatkan tuh Pak ya. Ada juga yang memang kekal di neraka. Iya. Tetapi apakah coba membuka Markus 9:49. Di sana dikatakan karena tiap orang akan digarami dengan api. Kita garis bawahi, setiap orang akan digarami dengan api. Di neraka kan api itu. Tentunya setiap orang. Jadi Pak Joni dan pendeta-pendeta semua itu akan masuk neraka dan kekal di sana. Artinya tidak ada keselamatan pada siapapun di Kristen. Itulah kalau menurut ayat Markus 9:49 ya. 9:49. Jadi kalau yang dikatakan bahwa Pak Joni mengimani bahwa itu adalah kekal, maka semua pengikut Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan itu kekal di neraka, tidak ada keselamatan sekalipun. Begitu Pak Joni? Baik, itu mungkin tafsiran Anda seperti itu ya, karena tidak, itu betul, itu setiap orang, tidak ada kecuali setiap orang. Baca setiap Markus. orang yang digarami dengan api itu maksudnya orang-orang yang berdosa. Nah, itu artinya karena kan itu penafsiran kan Joni. Kan itu gini ya, itu kan di atas kan tertulis siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Nah, betul. Barang siapa yang menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil bukan yang percaya ini gitu. Itu di ayat itu setiap orang. Setiap orang itu dalam konteksnya apa? Nah, masalahnya Anda itu membacanya hanya di sisi satu ayat itu. Sementara itu kan udah garis merah semua. Garis merah semua itu wajib itu berhubungan ke ayat-ayat yang lain di atas untuk memahaminya. Kita nggak bisa menafsirkan hanya satu ayat. Nah, Alkitab itu nggak bisa seperti itu. Betul. Oke, Pak Joni. Kalau kita bila ke KKBI, itu setiap orang itu tiada pengecualian, setiap orang. Setiap orang yang berdosa. Di situ tidak ada tulisan yang berdosa. Setiap makanya dipahami ayat-ayat sebelumnya. Makanya dibaca ayat sebelumnya. Contoh, saya kasih tahu di ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan, berarti menyesatkan kan? Nah, engkau penggallah karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada tanganmu utuh, kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api. Berarti itu kan untuk orang berdosa. Di ayat di atasnya itu kan untuk orang berdosa. Betul, itu tapi di poin di sini yang 49 setiap orang, bukan orang-orang yang berbuat zina, bukan orang-orang yang berbuat jahat, tapi setiap orang. Kalau di sana mengatakan hal-hal yang lain, oke, kita terima. Di poin 49 akan mengatakan merekalah orang yang berbuat jahat ini akan diapi. Tapi di sini dikatakan setiap orang. Makanya. Jadi kalau setiap orang menurut KKBBI itu tidak ada pengecualian bahwa semua pengikut Yesus yang mengaku Yesus itu akan begini. Memahami konteks nats Alkitab ya. Kami itu menteologikannya nggak bisa satu ayat jadi rujukan referensi. Dia harus dibaca ayat-ayat sebelumnya. Terus dibaca dari kitab-kitab yang lainnya seperti apa. Untuk memahaminya seperti itu. Makanya kita jangan loncat dulu Pak Joni. Kita kunci di situ aja dulu. Lah kan saya sudah jawab bahwa ayat yang Anda tafsirkan itu hanya berdasarkan satu ayat itu aja. Maaf, saya tidak menafsirkan. Itu kalimatnya. Nah, kalau nggak menafsirkan nggak mungkin Anda berkata setiap orang. Nah, memang ayatnya bunyi begitu.
setiap orang yang bagaimana dulu, apakah setiap orang baik? Kan nggak ada disebutkan setiap orang baik atau setiap seluruh orang, nggak ada disebutkan kan? Makanya di sana tidak dikatakan yang baik atau buruk, tapi jika karena nggak ada dikatakan akan... seperti itu, berarti kita harus pahami lagi ayat-ayat yang lain, karena nggak mungkin dong banyak kitab kalau dia nggak harus dihubung-hubungkan, nggak mungkin. Berapa tuh Bang Dedi? Ayat berapa Bang Dedi? Markus 9:49. Ini pakai memang sprint, benar ditulis di situ. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Kita nggak bisa berpatokan. Betul kan? Betul setiap orang. Oke, betul setiap orang. Oke, kalau betul kita lanjut Pak ya. Kita masih ada waktu nih. Ya. 1 menit. Betul setiap orang. Tapi berapa baca juga ayat sebelumnya gitu. 1 menit 30 detik. Ini keselamatan menurut ini. Pertanyaan saya. Siapakah yang menyelamatkan roh di hari Tuhan? Ayat berapa itu? Pertanyaan saya, siapakah yang menyelamatkan roh di hari Tuhan? Yang menyelamatkan roh di hari Tuhan ya Tuhan itu sendiri dong. Anda berdusta ini. Iblis yang menyelamatkan roh. Siapa? Iblis. Iblis. Dasarnya. Aku tahu, aku udah sering bertemu yang seperti Kalau tahu ini. Kenapa dijawabnya Tuhan? Lah, kan Tuhan Maha Kuasa, Maha Pencipta. Ya, tapi yang menyelamatkan roh itu siapa di hari Tuhan? Roh mana dulu? Ya terserah. Pokoknya roh mana yang bisa dong. Roh manusia kah? Roh manusia, kan manusia. Enggak. Roh manusia. Kalau manusia ya Tuhan kan enggak ada. Detik lagi. Oke, bukan mengambil roh manusia. 30 detik lagi, Bang. 5, Pak. Ya. Korintus 5. 1 Korintus 5, butir 5. Iya, saya tahu Bang Joni. Udah sering ini saya lihat di debat mana aja. Salah kan menurut tafsir kamu. Bukan, salah kan ini menurut ayat tafsir yang kamu. berkata, Tafsir saya enggak seperti itu. Saya tidak menafsirkan. Ini ayat yang berkata. Korintus 5, butir 5, Pak. Betul, kamu baca juga ayat sebelumnya. Waktu habis, maaf, waktu habis. Buka dulu lah Korintus 5 itu. Ya, maaf Bang Dedi. Ya, saya oke. Ya, maaf ya Bang Dedi, saya mute ya Bang Dedi. Ya, waktu cukup. habis, maaf ya. Untuk pertanyaan berikutnya, silakan siapa nih? Ya, tolong di reset, timer. Timer, tolong di reset. Siapa? Timer, lu. Bang Bilal. Ya, siap. Bang Bilal udah bisa open mic tuh? Iya, di reset lu timernya. Udah. Oke. Nah, ya. Silakan Bilal. Bang Bilal. Boleh nggak gua ngomong? Boleh. Iya, silakan. 7 menit tanpa jeda share screen. Silakan Bilal. Oke, tadi dia membantah gitu kan dari yang dibawakan Pak Sate kan, Pak Madura. Kenapa nggak di bumi diciptakan? Kenapa harus di sorga gitu kan? Nah, dijawab ketika itu tadi kan dijawab Pak Hasan katanya itu kan kuasa Allah. Sekarang kenapa bawa kuasa Allah? Kenapa nggak perempuan diciptakan Allah? Padahal nabi-nabi sebelumnya udah laki-laki. Mana keadilan Tuhanmu sama perempuan? Gitu loh. Kalau kami jelas, jangankan Tuhan kami, ya sesembahan kami Allah, Nabi aja, ya itu perempuan dimuliakan ketika sahabat ditanyakan sahabat Rasulullah, siapa yang paling yang paling mulia? Ibumu. Siapa yang paling kuapain? Ibumu. Yang paling hormati ibumu 3 kali gitu loh. Tuhanmu sendiri nggak gargain perempuan. Coba, adalah yang pesunda lah kayak gimana, itu lain cerita gitu kan. Nanti lari konteks itu. Kalau apa nanti kita lah debat gitu kan. Yang lucunya sekarang kau bawa itu tadi kuasa Tuhan. Emang cuma Tuhanmu yang berkehendak bebas gitu. Tuhan kami nggak boleh berkehendak bebas apa yang dia mau gitu. Udah jelas dalil di bawah. Ya, Bilal, silakan apa yang jadi pertanyaan? Iya, pertanyaan saya ya, kenapa Tuhan Yesus itu nggak perempuan? Kenapa harus jadi laki-laki gitu loh? Coba dijawab. Kenapa harus laki-laki? Karena Adam itu diciptakan laki-laki dan perempuan itu diambil dari tulang rusuk.
Dengar dulu. Adam diciptakan dari laki-laki dan Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk dan Adam duluan diciptakan. Berarti pencipta itu punya kelamin juga laki-laki gitu. Iya. Oh, berarti jadi manusia. YHWH laki-laki ada kelamin gitu. Bukan bukan Yahweh, beda. Lah, terus Yahweh kan roh. Yang enggak terlihat. Iya, roh. Yang itu dari mulut siapa keluar si Yesus? Firmannya YHWH bukan? Ya firman, tapi kan firman itu dia sendiri. Firman itu dia sendiri. Dia manggil YHWH itu apa? Bapak bukan? Bapak, iya. Berarti punya kelamin. Aku juga manggil Yesus dalam doa Bapak kami, Bapak. Iya, Bapak. Berarti punya kelamin dong. Iya, karena dia jadi manusia. Enggak. Maksudnya YHWH itu pakai kelamin juga dong, karena dipanggil Bapak kan? Yahweh itu tubuh apa roh? Lah, enggak, aku tanya. Yahweh itu tubuh apa roh? Itu roh. Iya, jelas roh. Apakah roh punya jasad? Wujudnya roh, Pak. Dengerin dulu. Yesus manggil YHWH siapa? Bapak. Bapak itu kelaminnya apa? Kalau seorang bapak itu kelaminnya apa? Perempuan atau laki-laki? Makanya saya balas sama kamu. Iya, kamu tadi menyatakan Yahweh itu roh. Ya? Apakah roh ada jasad? Saya tanya dulu, roh ada jasad. Kita main analogi aja dulu. Itulah logika. Dulu jawab. Ya ini jawabannya. Saya balikin ke kamu. Coba apa? Coba bawa sini. Apa? Roh itu punya jasad enggak? Enggak punya. Enggak punya. Terus kalau roh punya kelamin enggak? Lah, kok nanya balik sama saya? Katanya kan roh nggak punya jasad. Yang punya kelamin jasad apa roh? Lah, gue tanya YHWH dipanggil Yesus itu siapa? Bapak. Oh, kalau panggilan Bapak itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki, berarti YHWH laki-laki? Iya. Oh, laki-laki. Oke, fix. Udah selesai gitu aja. Berarti YHWH laki-laki. Ya, sekarang pertanyaannya ya panggilan Yahweh itu apa? Udah selesai. Berarti YHWH laki-laki. Kalau cara debat begini mah terserah. Ayo main. Udah. YHWH laki-laki. Berarti betul kata lu kata Buddha. Roh Kudus itu perempuan, YHWH itu laki-laki. Terserah. Terserah. Kan asumsimu seperti itu. Kamu kan menyangkal. Itu terserah kamu dong. Lah, itu fakta loh. Lu ketempunan. Boleh dipanggil ke sini. Sekarang faktanya saya tanya sama kamu tadi, roh itu wujud fisik apa roh? Lah, udah berarti pemikiranmu sama Nuga Tanggulan sama aja. Jika kamu mengakui bahwa roh Yahweh itu adalah betul. Yahweh enggak punya jasad. Itu laki-laki punya kelamin seperti kata si Luga Tambunan. Aku enggak usah bawa Luga Tambunan dah, enggak usah bawa Luga Tambunan. Gua enggak kenal. Ada rekodan. Gua enggak kenal. Ada rekodannya loh. Gua enggak kenal. Sekarang saya tanya sama kamu, roh itu punya tubuh apa enggak? Ya, enggak. Karena Allah itu dia itu bukan perempuan. Allah itu ya, kalau Allahnya Islam, dia itu tidak bisa dibayangkan wujudnya kayak gimana. Sekarang gini, kalau kamu nggak bisa membayangkan yang kamu sembah, bagaimana kamu mengenali yang nggak kamu kenal? Lah, kutanya dulu kau, boleh nggak kau bayangin angin kayak gimana? Bisa, itu sifat. Bisa kayak gimana angin? Ya sifat angin itu bisa bergerak. Ya, sekarang wujudnya yang kau bilang sekarang, bukan sifatnya. Kalau sifat Allah itu menciptakan. Aku ada. Justru itu bagaimana kamu mengenal sifat kalau kamu nggak mengenal yang kamu sembah? Sifatnya yang ku kenal, sifatnya maha mengasihi. Nah itu dia. Kamu nggak kenal wujudnya, aku kenal wujudnya. Aku kenal wujudnya. Kalau wujudnya itu kami jelas-jelas itu sudah melampaui batas. Kalau ada seorang muslim membayangkan wujudnya Allah. Kami nggak melampaui batas. Kami tahu wujudnya siapa. Wujudnya karena dia siapa? Kelamin gitu, bapak gitu. Karena dia menjadi manusia biar kita bisa lihat, bisa kita kenal. Betul kan? Kamu kan nggak kamu kenal yang kamu sembah. Iya, kamu kenal yang kamu sembah nggak? Iya, gua kenal dong. Gua kenal dong. Nggak, jujur. Iya, kamu kenal nggak yang kamu sembah? Tapi wujudnya tidak gua kenal wujudnya karena dia itu. Ya udah, kalau kamu nggak kenal yang kamu sembah, kami kenal yang kami sembah. Ya. Kami kenal yang kami sembah. Kamu nggak kenal yang kamu sembah. Jelas-jelas ya. Jelas-jelas Yesus bilang apa? Yesus. Selanjutnya, Bang Joni nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Lanjut aja. Memang kita lagi cari seru-seruan aja. Ya, di riset lu. Ini kan udah jelas Batak lawan Batak nih, tahu saya. Udah biasa itu Ya nggak apa-apa. Asal jangan di terminal lah. Berabe itu. Oke. Lanjut. Ya. Ini Aki Anas ya kalau nggak salah ya. Aki Anas, open mic, please.
Oke, assalamualaikum Betul ya? warahmatullahi Oh wabarakatuh. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu 7 menit tanpa jeda share screen. Silakan, waktu dimulai sejak Anda berbicara, Kenas. Ya, mau tanya sama narasumber Kristen. Ini kan silakan, temanya kan tentang ini kan tentang neraka lah kita kesehatan ya bilang. mungkin ya. Ya, aku mau tanya ini, dalam hukum 10 Taurat nomor 1, akulah Allah Tuhanmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apakah ini adalah bisa diartikan sebagai kesyirikan atau gimana, Pak? Tergantung kita menjabarkannya, karena kalau dia dimaksudnya itu jangan ada ilah lain kecuali daripada akulah Tuhan Allah yang esa, kan begitu ya. Nah gitu, jadi sebutan Tuhan Allah dalam kekristenan itu ada Tuhan Allah, jadi itu harus kita bisa pisahkan antara sebutan Allah Yahweh dengan sebutan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Allah Yahweh itu sudah jelas, itu konsep roh ya. Nah gitu. Kalau Tuhan Yesus itu konsep tubuh. Nah itu begitu bagi kami gitu, karena dia ibaratnya nuzul ke bumi. Nah kalau masalah Yahweh sudah jelas, Yesus sendiri pun berkata Bapa itu adalah roh, maka sembah ia dengan roh. Kalau nggak salah aku itu di Lukas ya. Nah sama juga sebutan Yesus waktu dia membaca kitab Yesaya 61, dan di dalam kitab Lukas dia dikatakan dia seperti ini, roh Allah ada padaku, gitu kan, genaplah nas ayat ini gitu ya. Nah gitu, jadi tentang hukum Taurat yang pertama itu memang konsep Kristennya itu dari hukum pertama sampai keempat itu khusus untuk Tuhan Allah, dan dari kelima ke 10 itu konsepnya untuk ke manusia dengan manusia. Jadi penjelasan saya rasa tentang Tuhan Allah itu, bahwa di Kristen itu bahwa Tuhan Allahnya itu bagaimana mengenal Tuhan Allah yang disembah gitu ya, karena Allah kan nggak terlihat secara roh gitu ya. Gitu seperti itu gitu. Silakan. Ya, maksudnya gini Pak, kan di sini kalau dibaca secara konteks di sini kan menunjukkan bahwa ini menunjukkan adalah Allah yang pencemburu, yang tidak boleh ada Allah yang lain ya, menurut pemahaman Kristen selain Allah yang benar itu. Diartikan dengan apa, kalau kata orang Kristen kan Allah itu adalah terjemahan dari Elohim. Iya. Nah, tapi kan di sini digunakan, kita pakai konteks ya, teksnya bahasa Indonesia kan, berarti merujuk kepada satu pribadi, yaitu Allah, gitu. Nah, ini berarti maknanya adalah tidak boleh menyekutukan, dalam arti kalau di bahasa Arab kan menjadi syirik. Benar begitu, Pak? Iya. Nah, itu mungkin menurut teologi. Ya, silakan. Apakah ini poin 1 ini dari 10 hukum Taurat ini adalah yang dibicarakan di sini adalah Yahweh atau Yesus? Kalau menurut saya sih keduanya ya. Saya kasih contoh di sini, Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan, Allahmu, dan adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi menurut kitab Keluaran ini yang dituliskan si Musa ini, bahwa Allah yang pencemburu sebagai Yahweh itu yang maha kuasa itu ya, dia membalaskan segala dosa itu sampai keturunan yang keempat. Nah, sementara di dalam Injil Yesus, firman Yesus itu pembalasan atas dosa itu sampai keturunan yang ketujuh jika mensirikkan Tuhan. Nah sekarang kan di sini ya, sebutan Tuhan itu huruf besar semua. Itu berarti Yahweh. Merujuk kepada Yahweh. Iya, Allahmu begitu juga, dan Allah yang cemburu itu sebagai penanda bahwa sifatnya dia itu pencemburu gitu. Nah, jadi konsep kekristenan itu Allah itu adalah Yahweh. Yahweh itu adalah roh, ya. Jadi secara singkat saya jelaskan seperti ini ya. Jadi roh Yahweh itulah roh jati diri Yesus tadi. Nah, itu secara singkatnya saya katakan. Silakan. Jadi kan kalau misalnya
Allah yang dimaksud dalam PL ini yang ditulis oleh Musa, bahwa Allah adalah pencemburu. Kemudian Anda membawakan ayat tadi bahwa menyembah Yahweh kan gitu. Nah, sementara kan yang setahu saya bahwa Yesus juga kan menyembah kepada Allah yang benar. Kan gitu, kepada Yahweh. Nah, kecuali Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh, maka di sini akan menjadi satu pribadi. Tapi yang setahu saya, banyak dari Kristen mengatakan bahwa Yahweh dan Yesus itu berbeda. Kalau dikatakan Yahweh adalah Bapa, ada yang mengatakan iya, dikatakan Bapa. Nah, kalau Bapa dengan Yesus apakah satu pribadi? Tidak, dikatakan tidak seperti itu. Maka di sini kalau dengan penjabaran seperti itu, maka dengan poin satu ini berarti siapa yang menyembah selain Allah, maka dia syirik. Nah, bagaimana dengan orang Kristen sekarang yang menyembah Yesus? Nah, kalau seperti itu analoginya, begini, saya jawab aja secara analogi ya, secara logika. Siapakah Tuhan Allahmu? Yahweh, ya kan? Siapakah Tuhanmu? Yesus. Sekarang saya balik gini. 1 menit lagi. Ya, apakah Allahmu Tuhan? Ya. Apakah Tuhan Allahmu? Ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Oh, dibolak-balik ya? Ya, dibolak-balik. Makanya sebutan di Kristen itu kan ditulis itu Tuhan Allah. Kadang-kadang ditulis Allah saja, kadang-kadang ditulis Tuhan. Jadi itu tergantung konteks firmannya. Makanya ada sebutan Tuhan Allah. Kalau di kitab kalian kan nggak ada tulisan Tuhan Allah. Nggak tahu ya ada apa enggak ya gitu ya. Kalau di terjemahan kami kan ada Tuhan Allah atau Allah saja atau ada Tuhan aja gitu. Huruf besar, huruf kecil itu tandanya. Kalau dia huruf besar tandanya sebutannya untuk Yahweh gitu. Iya, kalau diikuti dengan tulisan seperti itu berarti akan menunjukkan pribadi-pribadi yang berbeda, Pak. Pribadi itu sebagai suatu kesatuan. Contoh seperti ini, di WA namaku in the name, di YouTube namaku aku adalah aku. Maaf, ya, waktu habis. Gitu aja, jadi beda gitu. Iya, waktu habis. Insya Allah nanti lain waktu, Pak ya. Kita siap. Syukron kasiron, Aki Anas. Ini seperti konsep tauhid, insya Allah. Insya Allah. Ya, mohon maaf saya mute dulu ya, Aki Anas. Ya, oke. Ini gimana nih, maksudnya masih Raisen ini Bang Deddy, Bang Joni gimana? Kalau bisa satu lagi deh, kita sampai jam 23. Oh ya udah. Bang Deddy masih mau bertanya? Masih. Oh ya. Oke, lanjut ya. Tanpa jeda ya Bang Deddy, 7 menit. Silakan. Buru-buru. Oke, pertanyaan saya kembali tadi. Siapakah yang menyelamatkan roh di hari Tuhan? Bang Joni bilang tadi mengatakan Tuhan sendiri kan? Betul? Iya. Atau Yesus lah ya. Kalau Bang Joni yakin itu Yesus. Oke, buka Korintus 5, butir 5 Bang ini. Sebentar saya buka dulu ya. Berapa? Korintus 5, butir 5. Korintus apa? Korintus 5. Coba saya bantu share. Korintus 5. Timer terus. Korintus 5. Timer terus. Korintus 5. 1 Korintus 5. Ya, 1 Korintus 5 pasal 5. Saya bacakan, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan Tuhan. Butir berapa tuh ya? Butir berapa tuh? Yang menyelamatkan rohnya Butir 5. Butir 5. Yang menyelamatkan roh itu adalah iblis. Ini kelihatan ya, share screen saya. Iblis bukan Tuhan. Jadi keselamatan itu ada pada iblis, bukan pada Yesus. Oke, paham saya, paham. Bila mana kita berkumpul dalam roh ya, bagaimana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Artinya begini ya, ini artinya ya. Selesaikan dulu. Iya, saya jabarkan. Artinya begini, orang-orang yang berdosa yang diketemukan si Paulus di saat itu ya. Karena sudah dia dinasehati, dia tidak mau juga, dia masih tetap dalam kubangan dosa. Ya akhirnya mereka biarkan dia iblis yang ngambil dia sebagai anak-anaknya iblis gitu ya. Diserahkan kepada iblis gitu. Iya. Itu sama iblis. Aja artinya dia tidak iblis yang menyelamatkan. Bukan menyelamatkan.
Loh, itu menyelamatkan bunyinya. bagi Itu, yang berdosa tadi gitu. iya, saya berdosa. Saya ini tidak percaya Yesus. Terus yang kalau saya ini yang menyelamatkan siapa nanti? Sekarang kan gini, kalau kita pendosa itu berarti anak-anaknya iblis dong. Ya ini Betul, saya tapi kasih ini analoginya gini. atas nama Yesus diselamatkan di hari Tuhan. Diselamatkan berarti diselamatkan, bukan dicelakai. Betul, Berarti betul. yang menyelamatkan siapa? Tapi di sini nggak ada disebutkan dia sudah dilempar ke neraka kan? Oke. Di hari Tuhan itu apa? Di hari Tuhan akan diselamatkan. Hari kedatangan. Iya betul. Oke, di hari kedatangan yang menyelamatkan Ini siapa ini? bukan cerita penghakiman ya. Oke, nggak apa-apa. Ini yang menyelamatkan Oke, siapa deal. nanti nih? Deal. Ini bukan cerita penghakiman. Di Sekarang hari Tuhan gini. itu apa di hari Tuhan? Hari kedatangan Yesus. Hari kedatangan Yesus yang menyelamatkan siapa? Rohnya. Sekarang gini, dengarkan dulu saya menjawab ya. Ini konsepnya kamu baca dulu dari ayat-ayat sebelumnya. Betul, ya. sudah saya baca. Dosa dalam jemaat. Dosa dalam jemaat itu artinya ada orang yang berdosa, ya. Ada orang yang berdosa karena dia sudah dinasehati tidak mau juga, ya Saya sudah tahu. mereka dibiarkan. Lanjut. Akhirnya mereka diambil sama iblis jadi anak-anaknya. Betul. Nah, karena dia sudah mereka berdosa, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena itu di saat Tuhan itu datang, dia masih melihat bahwa itu orang keselamatannya sudah pernah mengenal Yesus gitu ya. Itu masih bisa diselamatkan. Itu hak prerogatif dia gitu. Jadi yang menyelamatkan siapa di sini? Yang menyelamatkan rohnya siapa? Halo? Yang menyelamatkan rohnya siapa? Menyelamatkan rohnya itu memang dikasihkan katanya kan ke si iblis ya. Tapi kan di sini kan dikatakan kepada iblis diserahkan, bukan si iblis dikatakan di situ menyelamatkan rohnya. Mana dikatakan di situ iblis menyelamatkan rohnya? Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Iya, sehingga betul. binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Betul. Jadi yang menyelamatkan siapa? Ya Tuhan lah. Itu dibaca lagi. Diserahkan iblis agar diselamatkan di hari Tuhan. Kamu jangan pelintir dong. Kamu jangan pelintir ayatnya. Situ udah jelas ditulis agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi di saat hari Tuhan yang menyelamatkan siapa? Saya tanya kamu. Ini. Rohnya di hari diserahkan Tuhan yang menyelamatkan siapa? Rohnya diserahkan di hari kepada Tuhan siapa? Yang menyelamatkan siapa menurut konteks ini? Ya iblis. Kok iblis? Mana tulisannya iblis? Nggak ada tulisannya situ iblis. Kamu aja yang ngarang-ngarang. Itu iblis gitu itu. Itu iblis apa itu ada iblis? Gak itu. Bisa itu diserahkan kepada iblis, tapi di hari Tuhan. Makanya pertanyaan saya, rohnya diserahkan sama siapa? Iblis. Oke, saya ikutin kamu. Iblis. Diserahkan sama rohnya sama iblis. Oke. Terus? Di saat hari Tuhan yang menyelamatkan siapa? Di sini tidak ada siapa-siapa, tapi iblis diserahkan rohnya agar diselamatkan. Kamu jangan loncat dong. Kamu jangan loncat. Di situ udah jelas-jelas ditulis. Diselamatkan pada hari Tuhan. Pada hari Tuhan itu yang menyelamatkan siapa? Siapa? Ya Tuhan lah. Mana di sini yang menyelamatkan Tuhan? Mana yang menyelamatkan sini Tuhan? Kalau dibilang pada hari Tuhan, nggak mungkin iblis yang datang. Namanya juga udah Tuhan. Pada hari Tuhan. Pada hari Tuhan itu Tuhan sendiri yang datang. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kepada iblis. Iya, tapi kan diserahkan. Tapi pada hari Tuhan kepada diselamatkan. Siapa? Sekarang gini. Diserahkan sama siapa? Nggak usah ngotot deh, nggak usah ngotot. Dengar juga jawaban saya. Nggak usah dengar. Waktunya pendek masalahnya. Betul. Kita nggak usah ngobok deh. Saya juga bisa ngobok kalian. Mau saya ngobok kalian juga? Enggak, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kita tekstual. Ya? 1 menit lagi. Betul. Secara kontekstual kan udah jelas di sini. Pada sebelum hari Tuhan, dengar dulu. Sebelum hari Tuhan, manusia itu diserahkan ke tangan iblis. Ya. Dengar, benar nggak? Sebelum hari Tuhan, orang itu diserahkan kepada tangan iblis. Benar nggak? Mana sebelum hari Tuhan? Lah, sekarang sebelum kedatangan hari Tuhan udah diserahkan ke belum ke iblis? Saya bolak-balik aja udah. Enggak sesuai konteks dong. Kita bicara sesuai konteks. Oke, sesuai konteks. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sudah hari Tuhan nggak itu? Tidak ada sesudah itu loh. Tidak ada keterangan sesudah. Ayat di bawahnya sesudah hari Tuhan nggak? Tidak ada itu. Saya bicara
Ini 5/5. 7 detik lagi. Aduh, Aduh, kamu itu gimana? udah jelas-jelas ya, udah jelas-jelas. Orang Maaf, itu habis. kita serahkan dalam nama Tuhan kepada iblis. Nah, sehingga itu sudah binasa saya tubuhnya. Dengar dulu, benar pertanyaan nggak? Maaf, saya. waktu habis, waktu habis, waktu Benar nggak habis. saya baca ini? Siapakah yang menyelamatkan roh di hari Tuhan? Aduh. Mana ini Bang Arman, waktu habis. Oke, Kalau main waktu modal habis. Makasih. Bang Deddy, Bang Joni. Aduh. Ya moderator mana moderator nih? Katanya ke belakang lama banget nih moderator. Moderator Dika. Iya. Ada. Iya, silakan. Jadi roh itu tidak diserahkan sama Udah selesai nih, Bang Deddy. Udah selesai. Oke. Udah nyambung aja di TikTok. Udah. Stop. Udah saya mute. Udah. Udah. Silakan Dika. Ditutup. Udah selesai lah, capek nih. Oke. Walaupun keadaannya seru ya, Iya, seru. tetap kita dibatasi oleh waktu, ya kan? Nanti disambung lain waktu. Di stop ini ya, di stop ya Pak ya. Iya, udah. Iya, Udah. iya, iya. Saya Udah recording. bebas kok ya ini, kita Bang. ngobrol ya. Iya, bebas. Oke. Yang tutup dulu, Bang. Ditutup dulu, Bang. Siap. Jadi untuk rekan-rekan kita di sini yang ingin bertanya dan karena terhalang oleh waktu, ya dimohon dimaafkan dan dimaklumkan. Mungkin kita lanjutkan di lain waktu aja ya, Bang Joni ya. Iya, siap. Terima kasih Bang Joni atas waktu yang diberikan kepada kami di sini. Dalam sesi ini, Dika selaku mediator menutup acara sesi tanya jawab dari sesi partisipan. Silakan Dika. Oke, ya. Oke, sesi ini Dika tutup dengan membaca Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.